Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 193030204059, program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Dr. Misnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai bab 1, yaitu tentang hakikat peragab. Baik, hakikat peragab. Yang A. Pengertian peragab. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjolok ke dalam. Bagian secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjolok, itu disebut paragab. Dengan kata lain, batas-batas paragab ditandai indensi, dimulai pada huruf K sekian dari margin kiri. Hakikat paragab sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragab merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragab. Memahami seluk-beluk paragab berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Hal ini berarti bahwa paragab merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang. Yang B. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam pembuatan paragab, gagasan utama dituangkan dalam kalimat topik. Dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragab. C. Struktur paragab. Pengembangan kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas membentuk suatu bangun atau struktur paragab. Pengembangan struktur paragab yang diawali dengan kalimat penggembang dikategorikan sebagai paragab induktif. D. Paragab yang baik. Sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka, ancang-ancang, bagian isi, penjabaran, dan bagian penutup. E. Kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. F. Kepaduan paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatikal maupun leksikal. G. Kata transisi. Ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. H. Referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Ada dua referensi. Referensi eksoporis adalah pengacuan terhadap mawjud yang terdapat di luar teks, dan referensi endoporis adalah pengacuan terhadap mawjud yang terdapat di dalam teks. I. Pemarkah ketakrifan dan atau ketebinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelum dapat dilakukan dengan strategi penyulihan yang koferensial dengan menggunakan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. J. Substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara
untuk membangun kepaduan peragap dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa. K. Elipsis. Elipsis atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelum berdasarkan konteksnya. L. Sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. M. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Keantoniman dapat dibagi menjadi 5 oposisi mutlak, kutub, relasional, hierarki, majemuk. N. Hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. O. Kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Jalinan antar unsur yang memanfaatkan hubungan kemeroniman itu sangat cocok untuk wacana yang berupa cerita. P. Repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama telah disebut sebelumnya. R. Kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan dan kekompletan merupakan salah satu syarat peragap yang baik. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. S. Keruntutan peragap. Keruntutan peragap ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk peragap. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. T. Konsistensi. Sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 1 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.